Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan beserta jajaran, juga hadir di sini Pak Thomas Lembong dan Mbak Azrul selaku Kokapten. Juga yang saya hormati ayahanda kami, Buya kita bersama Buya Anwar Abbas yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan juga yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah. Alhamdulillah pada hari ini kehadir 30 pimpinan wilayah Muhammadiyah, Pak Anies. Tadi request minta disebutkan satu-satu. Ada Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, NTB, Maluku, Maluku Utara, Kalteng, Kaltim, Kalbar, Kalsel, Sulsel, Sulbar, Gorontalo, Sulteng, Papua Barat, Papua, Jateng, Jatim, dan DIY. Juga hadir bersama kita 23 perguruan tinggi Muhammadiyah. Ada beberapa yang dihadiri langsung oleh rektornya, ada yang diwakili oleh para wakil rektor. Ada 23 perguruan tinggi Muhammadiyah ini, ada dari UM Aceh, UM Sumatera Utara, UMRI, UM Babel, UM Tangerang, ITB Ahmad Dahlan, UM Banten, UM Bandung, UM Semarang, UM Kudus, UM Mataram, UM Maluku, UM Maluku Utara, UM Palangkaraya, UM Kaltim, UM Pontianak, UM Mamuju Sulbar, UM Gorontalo, UM Palu, UM Sukabumi, dan UM Palembang, serta UM Tasikmalaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan juga para hadirin yang hadir UM Makassar, belum tercatat tadi, mohon maaf. UM Makassar, Banjarmasin, Gorontalo, dan juga rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, sore hari ini. Sebelum kita mulai acara kita pada kesempatan sore hari ini, marilah sama-sama kita buka acara kita dengan bacaan basmalah. Dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Nefra. Pada Saudara Nefra, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Neto. Cara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Heni Nuraini. Pada Ibu Heni Nuraini. Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 Abdul Muhaimin Iskandar. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah Sang Surya.
Hadirin dipersilakan duduk semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan dilakukan oleh Koordinator Nasional Garda Matahari pada Abang Azrul Tanjung. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati dan kita sayangi, dan kita perjuangkan secara sungguh-sungguh menjadi presiden dan wakil presiden Republik Pak Anies dan Gus Imin. Tokoh utama kita, penggerak utama kita, Buya Anwar Abbas. Kasih aplaus. Juga tentunya ko-kapten kita, Pak Lembong. Kasih aplaus. Pak Anies dan Gus Imin, sesungguhnya acara ini adalah acara terbatas dan tertutup. Saya tadi tidak ada melihat gejala-gejala wartawan akan hadir, dan saya sudah wanti-wanti tidak ada undangan wartawan. Tapi tiba-tiba seperti semut menemukan gula. Ya, apa boleh buat ya? Pak Anwar sudah tidak bisa menghindar. Ya. Basah kuyup ya. Ya, ada lagunya itu, lagu dangdut terlanjur basah. Siapa mulut kita? Buya Anwar dan Pak Top tadi sudah memberikan pencerahan kepada kita semua, dan kita dengarkan ya nanti capres dan cawapres kita. Saya laporkan bahwa memang ini tidak banyak Anies dan Gus Imin, tetapi ini adalah tokoh-tokoh inti Muhammadiyah yang diutus secara informal. Jadi Muhammadiyah dalam tanda kutip. Ya, kita tidak sebut Muhammadiyah, walaupun saya sebut juga. Misalnya barisan depan ini Pak Abu ini ketua Muhammadiyah DKI ya. Aceh. Kemudian Rektor Babel, Rektor Ahmad Dahlan, ada ketua PWM Aceh kok berdiri. Nah, Bengkulu. Ketua Muhammadiyah Bengkulu dan banyak lagi lah. Jadi memang ini tokoh-tokoh utama. Ya, mereka bersemangat untuk hadir. Kenapa? Karena kalau mereka sudah ketemu Buya Anwar yang selalu mengompori kita, ditambah dengan kehadiran capres dan cawapres, maka ini adalah energi tersendiri bagi teman-teman di lain. Ya. Jadi memang acara ini sangat istimewa. Kenapa? Karena tadi tertutup menjadi terbuka. Buya Anwar yang tadinya bukan malu-malu istilahnya itu, setengah netral, sekarang sudah tidak netral.
Nah, ya. Buya Anwar ini sudah nggak bisa menghindar. Kenapa? Karena ada foto beliau sedang memoto saya dengan Pak Anies. Jadi sudah beredar ke Indonesia. Jadi Pak Anies sudah nggak bisa menghindar Buya Anwar. Tinggal kalau ketua umum kita marah, saya yang minta maaf. Jangan Buya Anwar yang minta maaf. Saya yang akan minta maaf. Ya walaupun ini tidak resmi Muhammadiyah, tapi ini adalah representasi Muhammadiyah. Karena yang datang adalah tokoh utama. Hadir secara khusus kita undang karena ini adalah wilayah besar, suara besar. Kita juga mengundang Aisyah Jawa Barat. Nah, tolong berdiri dulu. Kasih aplaus nih. Kalau pernyataan ibu-ibu Aisyah 100% Jawa Barat, amin. Amin. Juga Aisyah Jawa Tengah, berdiri 2 orang ya. Berdua. Tadi ada berdua ya. Plus Aisyah Jawa Timur. Nah. Jadi Asia yang kita undang hanya 3. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ada sebuah pernyataan muslimin di koran, 90% warga Muhammadiyah memilih amin. Kemudian ada yang bukan mengkonter, sedikit meluruskan bahwa warga Muhammadiyah tersebar di 3 cawapres. Saya kira itu betul. Ya. 90% di amin, 5% di 2, dan 5% di 3. Jadi sama-sama kita paham ya. Jadi hasil polling yang dilakukan oleh sebuah tim, Muhammadiyah itu baru 79%. Ya, harus kerja keras ya untuk mencapai 90%. Dan bagaimana caranya? Yang 10% tersisa bisa kita gerus. Jadi kita berbahagia, berbangga, meskipun ini forum kecil, meskipun ini forum terbatas, ya, tapi acara ini dihadiri oleh capres dan cawapres kita. Nah, kenapa? Karena insya Allah teman-teman ini akan bergerak. Kalau bahasa Pak Ridwan, Buya Anwar, Ridwan Hayatuddin, Ketua PWM Sumsel, saya akan memimpin gerakan ini sendiri, langsung granting-granting. Kalau Ketua PWM Sumbar melalui handphone saya, kalau ini sudah perintah Buya Anwar, hukumnya wajib. Kira-kira begitu. Wah, Banten lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Bahasanya bukan hanya wajib main. Ya, Banten lebih keras lagi tuh pernyataannya Pak Samsudin. Saya kira itu ya kita dengarkan, walaupun capres dan cawapres kita tidak banyak waktu karena masih ada agenda-agenda lain. Ini ada permohonan Pak Anies di akhir sesi, perwakilan dari ya 2 lah ya kita ambil. Nah, itu dipasangkan jaket yang sudah kita siapkan, dan nanti secara bertahap Sumatera 2 zona mohon berfoto bersama. Nah, ini sebagai laporan ke wilayah masing-masing bahwa mereka betul-betul sudah bertemu capres dan cawapres.
Seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Anies dan Gus Muhaimin, juga Pak Tom, bil khusus juga Buya Anwar yang sudah memberi kita semangat pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Da Azrul. Sambutan yang kedua yaitu arahan tokoh utama Muhammadiyah kepada Buya Anwar Abbas. Waktu dan tempat kami persilakan. Singkat saja ya. Pak Anies, saya tadi sudah bicara dengan Pak Limbo. Intinya itu begini, para pemilih ini ada yang ikut-ikutan, ikut suaminya atau ikut istri atau ikut temannya. Yang kedua, ada pendukung itu yang loyalis. Nah, kalau loyalis ini benar atau salah, pokoknya dia ikut terus. Yang ketiga, yang pragmatis. Ya, dia akan memilih orang yang menguntungkan dia. Ya, kalau dia dikasih duit, saya tadi mengutip kisah Winston Churchill. Dan saya sudah sebar ke beberapa media supaya masyarakat juga waspada ya terhadap apa berpolitik uang. Dan keempat adalah yang bersifat ideologis. Saya termasuk orang yang keempat yang mendukung Pak Anies dan Pak Imin menjadi presiden dan wakil presiden sebagai secara ideologis. Karena saya sangat ingin negeri ini betul-betul bisa bersatu ya. Dan ada nasihat dari seorang ayatullah yang saya dapat ya langsung dari beliau. Kata beliau, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Umat Islam yang akan kembali memimpin dunia itu bukan umat Islam dari Timur Tengah, bukan umat Islam dari Turki, bukan umat Islam dari Iran, tapi adalah umat Islam dari Indonesia. Dan saya titip pesan satu, kata beliau, tolong ukhuwah Islamnya antara NU dan Muhammadiyah dijaga. Kita sudah pernah mencoba di zaman Pak Amin Rais dengan Gus Dur. Ya, waktu itu NU Muhammadiyah luar biasa mesra, tetapi sayang berujung dengan bencana dan malapetaka. Sekarang dalam Pilpres 2024 ini juga NU dengan Muhammadiyah bersatu. Kalau amin jelas keras amin ya. Jangan tanggung lah keras. Dan saya sudah sampaikan kepada Cak Imin. Saya punya kakak namanya Slamet Effendi Yusuf, mantan ketua GP Ansor, mundur dari dunia politik, menyatakan ingin mengabdi memajukan umat. Dan saya sudah bilang sama Pak Lembong tadi, kalau umat Islam yang berkuasa, Pak Lembong jangan takut, orang beragama lain jangan takut, karena berlaku zalim kepada orang yang tidak seiman dan sekeyakinan kita itu adalah dikutuk dan dimarahi oleh Allah. Kata Pak Slamet Effendi Yusuf ini, Pak Abbas, persoalan umat Islam itu adalah susah sekali bersatu. Oleh karena itu saya, kata beliau, mundur dari politik, terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mempersatukan umat. Cuma setelah saya perhatikan dan pelajari, umat kita ini sangat pandai dalam matematika. Kali tambah kurang, cuma lemah dalam bagi-membagi. Dan menurut saya ketika Gus Dur sudah bersatu dengan Pak Amin Rais, begitu Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur lupa, sibuk sendiri saja, gitu. Sehingga akhirnya ya terjadilah percekcokan sehingga beliau di-impeach. Ya.
Oleh karena itu saya berpesan kepada Pak Anies dan Pak ingin tolong persatuan dan kesatuan di kalangan umat dan di kalangan warga bangsa ini dijaga. Kita berusaha untuk menang, tapi kita tidak usah menjelekkan yang nomor 2 dan nomor 3. Kita ingin tampil sebagai pemenang yang elegan. Itu aja mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Karena apa namanya? Karena Pak Anies sebenarnya mau ke Bekasi ya. Sebenarnya panjang dan saya sudah membuat WA kepada Pak Anies dan Pak Anies menyatakan insya Allah ada sebuah harapan saya kepada Pak Anies waktu beliau jadi menteri. Saya ingin kesenjangan sosial ekonomi ini didekatkan gitu ya. Salah satu caranya itu adalah dengan menaikkan yang kelas bawah ke atas. Dan Pak Anies juga menyatakan strategi kita bukan mengecilkan yang besar, tapi adalah membesarkan yang kecil. Itu kata-kata Pak Anies ya. Dan itu saya ceramahkan kemana-mana ya. Saya melihat ya umat Islam ini titik lemahnya adalah di bidang ekonomi. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Anies waktu itu beliau menjadi Menteri Pendidikan, tolong Pak Anies, ya, anak-anak kita dibiasakan dengan dunia bisnis. Caranya adalah 1 kali seminggu dari SD sampai perguruan tinggi itu anak-anak disuruh berbisnis. Nah, kalau seandainya itu dibiasakan 1 kali seminggu yang berdagang di kantin itu adalah anak-anak ya, maka berarti dalam setahun dia punya pengalaman 50 hari berbisnis. Tamat SD dia punya pengalaman 300 hari berbisnis, tamat SMA dia punya pengalaman 600 hari berbisnis, tamat perguruan tinggi dia punya pengalaman 800 hari berbisnis. Kalau seandainya anak-anak itu sudah punya pengalaman 800 hari berbisnis ya, maka mentalitinya itu menurut saya tidak lagi employee mentality, tapi sudah hijrah dan pindah menjadi entrepreneur mentality atau minimal entrepreneur mentality gitu. Pak Anies waktu itu setuju. Mungkin kita tahu siapa lupa apanya atau enggak ya? Iya, di bulan puasa ya. Nah, itu. Jadi Pak Anies ingat gitu ya. Dan cuma 3 bulan kemudian dia dipecat. Nah, itu masalah itu. Sebulan kemudian dipecat ya. Jadi makanya saya secara ideologis, kenapa saya menyatakan saya mendukung Pak Anies secara ideologis? Karena ada janji Pak Anies itu kepada saya yang harus dia wujudkan. Tuh. Dan saya menginginkan Pak Anies, periode Pak Anies Caimin ini ya, kalau hari ini kan sekitar 4% entrepreneur kita. Amerika punya, Jepang punya 10%. Enggak nyampe 3, sekian persen cuma ya. Jepang punya 10%, kemudian Amerika punya 11%. Kita amanatkan kepada 2 tokoh kita ini ya, supaya jumlah entrepreneur di negeri ini ya minimal 20% lah ya. Itu ada mantan rektor IPB 2 proyek itu Pak, berdiri. Mantan rektor IPB 2 proyek berdiri. Profesor Heri ini. Dan menurut saya ini begini nih, ini orang serasi sekali ya. Dan yang menarik itu bagi saya adalah cocok orang yang sosok Caimin. Beliau itu badannya pendek ya. Saya tuh kalau lihat Caimin itu ingat Habibie. Iya. Ingat Sultan Syahrir. Jadi kalau orang pendek-pendek ini akalnya panjang. Saya ingat ada Malik itu saya. Jadi orang-orang pendek-pendek ini akalnya panjang, jadi dia nggak pernah mengenal istilah jalan buntu ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan Caimin menjadi wapres dan Pak Anies jadi presiden ya, saya hanya pesan satu, tolong kekompakan antara bapak berdua dijaga dan dipelihara itu aja. Nah ini mantan ketua MK Pak Hamdan Zulfa, mantan ketua MK. Bapak duduk di sini, nanti saya pindah ke sana. Itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan karena Pak Anies dan Caimin akan ada lagi secara singkat saya menyampaikan selamat berjuang ya.
Insya Allah mudah-mudahan tanggal 14 Februari beliau akan dinyatakan oleh KPU sebagai pemenang, sehingga beliau bisa menjadi presiden dan wakil presiden, sehingga beliau bisa konsisten dan konsekuen melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya sudah mengamanatkan kepada Pak Adro menjadi pejuang Japan, harus next ini saya tuh. Karena tugasnya sudah saya limpahkan kepada Pak Adro. Siapa kita? Siapa kita? Siapa presiden kita? Siapa wapres kita? Indonesia. Baik, terima kasih kepada Buya Anwar yang telah memberikan arahannya. Selanjutnya kita sambut langsung arahan dari selaku keynote speech kita pada Presiden Republik Indonesia 2024-2029 dan Wapres Bapak Anies Baswedan dan Caimin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin berdiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kita muliakan Buya Anwar Abbas. Statusnya kelihatannya pembina, tapi betul, pembina, pengarah, penentu, wabil dalam, semuanya. Kemudian Pak Azrul Tanjung dan seluruh keluarga besar Garda Matahari Abu Bakar yang bersama-sama kami di Jakarta kemarin. Yang saya hormati, Insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia 2024, kemudian Prof. Hamdan Zulfa, kemudian Pak Tom Lembong, dan semua saja keluarga besar yang saya hormati. Jadi Alhamdulillah kita bersyukur sekali bisa bersilaturahmi kembali. Ini insya Allah bukan pertemuan yang pertama. Dengan Garda juga waktu itu sudah hadir sama-sama, kalau tidak salah 10 hari yang lalu ya, atau 2 Jumat yang lalu ya, 2 Jumat yang lalu deklarasi di Gedung Juang, Gedung Juang, dan insya Allah kita ini barisannya kelihatannya bukan hanya makin rapi, tapi barisannya makin panjang, makin panjang. Yang di sini ini kalau kan dulu ada pepatah yang mengatakan ini small is beautiful. Kalau yang ada di sini small but giant. Ini kecil tapi raksasa. Jumlah kumpulannya tidak banyak, tapi belakangnya gerbongnya panjang sekali. Amin aja dulu ya. Jadi kita bersyukur bahwa alhamdulillah pergerakan ini makin hari makin baik. Insya Allah ke depan terus begitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu semua di sini tidak perlu mendapatkan arahan wejangan. Semuanya sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Semua sudah tahu dan tahu persis bagaimana mengerjakannya. Jadi kami hanya mau menyampaikan kepada semua bahwa misi yang kita emban itu misi yang harus disampaikan kepada semua. Bahwa ini bukan semata-mata soal pergantian kepemimpinan. Kita menginginkan ada orientasi baru dalam pembangunan kita ke depan. Jadi kalau dibayangkan kita merdeka dalam perjalanan kita itu tiap 5 tahun berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk apa? Untuk melakukan kalibrasi. Pernah ikut pengembaraan bukan? Kalau pengembaraan itu kalau sudah jalan satu periode berhenti, buka kompas. Apa yang dilakukan baca titik azimut di mana kita berangkat, lalu titik tujuan yang akan kita capai. Di situ kita tentukan apakah kita masih berada di dalam rutenya atau kita harus ganti
rute. Itu yang kita kerjakan tiap 5 tahun sekali. Jadi bukan soal pergantian ketua rombongan, tapi tiap 5 tahun sekali kita melihat arahnya. Dan bukan tentang menyalahkan yang kemarin, karena kita sudah sampai di titik ini. Tinggal kita melihat apakah kita masih berada di dalam rute yang diamanatkan ketika kita berangkat tadi. Kita berangkat, Republik ini merdeka dengan tujuan yang sangat sederhana, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pula yang kita ingin bariskan sama-sama. Gagasannya sudah disampaikan pada saat acara di UMS Solo, lengkap waktu itu. Dan saya rasa banyak sekali rekaman-rekaman menceritakan. Tapi ini yang menurut saya harus dikampanyekan bersama, bahwa ini adalah momentum untuk dalam kebijakan-kebijakan ke depan, supaya tidak lagi ada ketimpangan. Kue kita ini memang makin besar, tapi potongannya nggak merata. Kalau tadi Buya cerita, kita ini jago menambah, mengalihkan, mengurangi. Kurangnya dalam pembagiannya belum merata. Pertanyaannya, mau diteruskan atau diubah? Nah, jadi perlunya apa? Perubahan. Jadi ini cara kita membagi harus diperbaiki. Nah, itulah sebabnya kita berjuang bersama sekarang ini. Nah, harapannya nanti ketika kita bisa menjalani proses ini dan Allah takdirkan, maka yang diperlukan untuk melakukan perubahan itu kewenangan. Karena dengan ada kewenangan, maka bisa melakukan pengambilan keputusan. Kalau tidak, ini seperti kisahnya Buya tadi. Idenya bagus, disampaikan kepada pemegang kewenangan. Begitu kewenangannya tidak ada, ide itu tidak bisa dilaksanakan. Betul tidak? Walaupun idenya bagus, tapi kalau kewenangannya tidak menempel lagi, selesai. Nah, inilah yang menurut kami kita harus gandakan sama-sama, bahwa ini soal itu. Dan dalam menjangkau, saya rasa titip untuk bisa juga menjangkau selain generasi kita, karena kelihatannya di sini generasi milenial semua di sini. Ini milenial, betul. Apa kacamata saya yang salah? Ini milenial. Iya, janganlah kalau kolonial lah kelamaan. Iya, ya. Jadi kalau masih tetap berbicara masa depan, maka sesungguhnya masih muda. Kalau sudah, kira-kira gini lah. Kalau lihat ada orang ceramah itu, pidato mulainya dengan dulu, itu tua. Jadi bapak-bapak jangan pernah mulai dengan kalimat dulu. Nah, itu berarti tanda-tanda tua. Tanda-tanda tua. Jadi Pak Isyah juga begitu ya. Jangan ngomong dulu. Nah, jadi kembali kepada ini, kita berharap ini kita bisa kerjakan sama-sama dan kita bertekad bila nanti berjalan ini menjaga kebersamaan. Kami berdua ingin agar duit tunggal itu terjaga terus, sehingga kita terus bisa ke depan. Persatuan sudah lama kita inginkan, tapi persatuan itu lagi-lagi hanya bisa terjadi bila ada rasa keadilan. Bagian rasa keadilan tidak ada, ya di situ sulit. Nah, keseimbangan persatuan bisa diraih dengan dua pendekatan, tarik-menarik atau ulur-mengulur. Layangan juga begitu. Layangan itu ada yang ditarik, ada yang diulur. Keseimbangan itu didapat begitu. Alangkah indahnya bila keseimbangan terjadi dengan saling mengulur, saling mendorong. Tidak selalu ideal. Yang sering terjadi saling tarik-menarik, lalu ketemu keseimbangan. Tapi bisa juga keseimbangan itu justru dengan saling memberi, saling membagi. Nah, harapannya mudah-mudahan keseimbangan ini kita bisa jaga terus ke depan untuk semuanya, baik lintas umat beragama maupun di dalam umat beragama lintas ormas keagamaan ataupun lintas profesi dan lain-lain. Apakah mudah? Tidak mudah. Tapi kalau itu disadari dari awal sebagai prioritas, maka di dalam kita mengatur yang namanya bagi-membagi, maka kita memperhatikan betul aspek-aspek yang mungkin terlewatkan. Nah, ini ikhtiar kita. Mudah-mudahan dalam waktu yang 70-an hari ini,
bisa garda matahari ini menjangkau semuanya di seluruh wilayah, sampai desa, sampai TPS, ini. Dan kami titip untuk juga selain konsentrasi menggerakkan, maka konsentrasi mengawal, karena ini harus dijaga sama-sama. Dan bila itu dikerjakan bersama-sama, insya Allah di lapangan nanti itu berjalan bersama dengan semua barisan yang sekarang ada. Semua barisan ada, tinggal matahari datang memberikan penerangan pada semuanya. Gitu. Jadi terima kasih Pak Azrul, Buya yang sudah telanjur basah kuyup. Mudah-mudahan Pak Buya akan bisa menjadi pendorong bagi ini semua. Oh iya, saya lupa menyebut di belakang ini ada Wakil Ketua PKB di sini, Pak Jazilul Fawaid. Beliau itu rendah hati betul, mau duduk di belakang. Ya. Ini ada tawon ya, hati-hati kentuk nanti Pak. Ada madunya Pak. Ada madunya. Nah, apa Pak Jurus? Jadi kita berharap kebersamaan lintas semuanya. Hari kemarin saya bertemu dengan pimpinan-pimpinan gereja PGPI berkumpul seluruh Indonesia, yang mereka menceritakan pengalaman ketika mereka di Jakarta, dan mereka menyampaikan bagaimana mitos-mitos yang digaungkan, mitos-mitos yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini kami berharap rasa persatuan itu memang ditopang dengan perasaan adil. Karena begitu ada rasa adil yang muncul perasaan persatuan. Dan ini yang kita harapkan terus. Mudah-mudahan forum-forum begini akan bisa lebih banyak lagi ke depannya. Tapi sekarang sampai Februari kita kerja keras dulu. Susun agenda untuk dilaksanakan sesudah 14 Februari. Supaya sekarang kita konsentrasi kepada pemenangan. Karena itulah tugas utama kita hari ini, berjuang untuk bisa mendapatkan cukup dukungan agar kewenangan untuk melakukan perubahan bisa ada di tangan kita semua. Insya Allah. Mungkin itu dari saya, Gus Imin, monggo diteruskan. Monggo Gus Imin. Saya akhiri dulu, saya tutup dulu biar Gus Imin meneruskan. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada Caimin selaku anggota kehormatan Muhammadiyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai Buya Anwar Abbas beserta seluruh para senior, para ulama yang saya banggakan. Mas Anies, calon presiden kita semua yang kita cintai, yang kita banggakan. Pak Azrul beserta seluruh jajaran Garda Matahari dan para pimpinan Muhammadiyah serta seluruh aktivis Muhammadiyah yang hadir. Dan semua yang saya muliakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya paling sulit bicara internal tapi eksternal. Sebetulnya ingin ngomong internal bebas, tapi ada kamera jadi susah. Kemarin terjadi di acara internal PKB ribuan datang, saya lupa kalau ada eksternal. Jadi tinggal dicari mana yang lemah, dikebukin aja. Bahaya tak? Padahal saya bilang ceramah saya itu cuma nggak bahaya tak? Itu bicarain berita panjang lebar, dikebukin. Jadi agak sulit bicara, tapi kira-kira saya sangat terharu, bersyukur, bangga. Buya Anwar Abbas akhirnya bisa sangat dekat dengan saya karena puluhan tahun saya itu hanya bisa menjadi fans dan hanya melihat dari jauh.
Hari ini tiba-tiba satu gerbong yang luar biasa dan insya Allah ini akan membawa kemenangan yang luar biasa. Yang kedua, saya 2 hari terakhir ini mendapatkan kabar baik-baik semuanya. Jadi Mas Anies sengaja nggak pasang billboard banyak. Itu sengaja ternyata, bukan karena nggak punya duit. Ternyata sengaja. Yang saya bahagia sekali adalah spontanitas masyarakat. Mereka kasihan kalau nggak ada gambarnya, tak sendiri, nempel sendiri. Jadi ternyata nggak punya uang itu ada gunanya kira-kira. Tapi jangan lama-lama ini. Yang paling membahagiakan dan membuat saya sangat bersyukur, terharu adalah spontanitas, kemudian respon masyarakat untuk perubahan ini betul-betul tulus dan organik. Itu yang membuat saya sangat bersyukur dan kabar gembira 2 hari terakhir ini membuat semakin yakin dan optimis. Dan ini sesuai dengan kabar langit. Kalau NU itu sukanya kabar langit. Meskipun Muhammadiyah nggak terlalu penting, tapi perlu saya sampaikan. Supaya klop antara NU dan Muhammadiyah. Jadi NU bawa kabar langit, Muhammadiyah bawa kabar bumi. Nah, kiai saya berangkat umroh, nangis-nangis di Multazam, mendoakan kami berdua. Amin. Kemudian dapat isyarat, pokoknya kamu harus segera berangkat ke Gua Hiro. Padahal beliau itu gendutnya minta ampun. Jadi agak susah untuk bisa sampai di Gua Hiro. Ini ada kaitannya dengan kerinduan Buya Abbas tadi. Buya Anwar Abbas tadi. Jadi akhirnya kesulitan sampai juga di puncak Gua Hiro itu. Dia berdoa lagi dan beliau, kamu tahu di samping beliau adalah jamaah umroh dari Turki. Nangis terseduh-seduh berdoa mohon kepada Allah, mendoakan amin. Mendoakan amin. Padahal orang Turki. Terus kiai kita nanya sama beliau, Anda orang mana? Saya orang Turki. Ngapain doain amin? Apa hubungannya? Saya menangisi bukan menangisi amin. Saya menangisi saudara-saudara saya di Palestina. Tapi saya tahu yang bisa nolong adalah Indonesia. Yo, yang didoakan Mas Anies kenapa? Saya tahu, saya tidak kenal siapa Anies, saya tidak kenal Indonesia dengan siapa, tapi saya menangkap banyak informasi bahwa kalau Mas Anies menang, insya Allah termasuk yang menang adalah Palestina. Jadi ini kabar langit sekaligus kabar bumi, sama persis yang diharapkan Buya Anwar Abbas tadi, bahwa insya Allah Indonesia dengan umat Islam terbesar terbanyak dunia, kalau bisa membereskan urusan internal kita dengan cepat, dan itu akan bisa membantu saudara-saudara kita yang lain. Urusan internal kita 2, kemandirian ekonomi, itu yang paling harus cepat dilakukan. Yang kedua, ketahanan sosial politik kita, termasuk politik global. Mas Anies presentasi suatu hari di CSIS soal internasional. Saya ketemu banyak pihak yang ikut hadir dari berbagai perguruan tinggi, dari berbagai. Semua yang benci Mas Anies sejak itu berubah total. Karena gambaran dan gagasan politik luar negeri yang disampaikan Mas Anies betul-betul sokok dengan harapan semua pihak. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Mas Anies telah memenuhi kriteria calon pemimpin yang bisa mengatasi persoalan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, soal ketahanan pangan. Saya berkali-kali membaca visi yang disusun, yang kita punya. Itu persoalan gampang sebetulnya. Kemandirian pangan itu loh. Coba nanti Bapak Ibu baca lagi itu visi misi amin soal kemandirian pangan. Sesuatu yang tidak sulit dilakukan. Tapi karena kompas selama ini nggak jelas kemana arahnya, maka hal-hal yang mudah tidak bisa dilakukan dengan cepat dan baik. Kehilangan arah di dalam
Makanya perubahan ini adalah termasuk perubahan arah pembangunan supaya tepat sasaran dan insya Allah kita bisa mengatasi keadaan. Termasuk melahirkan para pengusaha baru yang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, terutama dengan kaum muda yang jumlahnya besar seperti perintah Buya Anwar Abbas tadi. Insya Allah dalam waktu cepat kita akan lahirkan generasi pengusaha muda yang tangguh dan mandiri untuk keperluan ekonomi nasional. Terima kasih atas perintah Buya Anwar Abbas dan perintahnya kita berdua sehingga saya tidak ngarang-ngarang kalau minta Mas Anies serius soal itu. Ini perintah dari Muhammadiyah untuk melaksanakan sebanyak mungkin pengusaha muda tampil 2024. Saya kira itu tambahan, yang lain sudah lengkap, visi misinya silahkan tolong dibahasakan dengan masing-masing zona, masing-masing wilayah, bahwa semua misi itu bisa diturunkan dalam praktek yang sangat mudah oleh pemerintah dengan catatan kepemimpinan yang benar. Dan insya Allah kami kepemimpinan yang siap untuk melaksanakan itu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya yaitu foto bersama, terlebih dahulu kami panggil perwakilan dari Sumut, Dr. Salman Nasution, perwakilan dari PWI Aisyah Jabar, Ibu Kurnia, perwakilan dari Sulsel, Dr. Saiful Saleh, kemudian perwakilan dari Kaltim, Kiai Haji Siswanto, kemudian perwakilan dari Sulbar, Rektor Mamuju, Universitas Mamuju, Profesor Dr. Muhammad Tahir, dan yang terakhir dari Jambi. 6 orang untuk ke depan untuk disematkan PIN. Dr. Salman Nasution, silakan depan di sini, Pak. Iya. Madep ke sana, Pak. Iya. Kemudian Ibu Kurnia, Sulsel, Saiful Saleh, Kiai Haji Siswanto, dan Dr. Muhammad Tahir serta dari Jambi. 6 orang sudah agak. Serta Bapak Agus Tiono dari Jambi. Baik. Pada Pak Amin dan Pak Caimin mohon berkenan untuk menyematkan PIN ke perwakilan dari 6 daerah ini. Nanti titip satu hal saja, itu bahwa memang sejak 2 September terjadi pasangan Amin, tapi nama aslinya itu Anies Muhaimin. Jangan sampai nanti dicari di TPS nama Amin, nggak ada nama Amin. Jadi kita harus selalu mengatakan setiap bilang Amin harus kalau tidak nanti cari nama Amin, nggak keluar nama Amin. Begitu, ya. Ada pantunnya. Pantun. Hidup disiplin tidaklah sulit. Hidup disiplin tidaklah sulit. Orang bersyukur banyak hadiah. Pasangan Amin memanglah komplit. Bersatunya NU dan Muhammadiyah. Kalau kita pergi ke Mekah, lempar jumroh gunakan batu. Kalau Indonesia ingin barokah, pastikan Amin nomor 1. Gak ada agunya lawannya. Orang Babel ahli. Ya, kita lawan pantun Pak Rektor. Banda Aceh Sarmi Mekah.
Papua negeri surga di Indonesia. Hari ini Jumat Barokah, mari kita aminkan saja. Pak Amin data tersebut kita akan kawal, siap. Ya silakan. Baik, dilanjut foto bersama. Kepada teman-teman dari Sumatera, Siap. bisa maju ke depan. Sumatera. Bisa naik ke panggung dengan Pak Amin dan Maju Sumatera. sebagian bisa di atas panggung. Diatur, kalau nggak bisa diatur kita nggak akan bisa menang. Ya sudah. Oke, sebagian di atas boleh. Baik, tolong diatur, Tata. Ya. Oke, yang zona Sumatera dulu, Sumatera. Ini Sumatera apa nih? Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan. Jateng, Kepri. Sebentar. Perhatian. Hitungan 1 sampai 3. Ya, sudah. Jangan lama-lama. Sumatera dulu, Sumatera dulu, nanti Pulau Jawa. Sumatera dulu, nanti Pulau Jawa. Zonanya ada juga. Sebentar. Oke, siapkan kameranya. Satu. Amin. Amin. Siapa presiden kita? Siapa wakil presiden kita? Amin. Selanjutnya Sulawesi. Ayo. Sulawesi. Aisyah, oke. Ibu-ibu Aisyah dulu yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Ibu-ibu Aisyah. Jadi yang bukan ibu-ibu Aisyah, Bapak, Ayahanda, maaf, turun ke bawah dulu. Bapak, maaf. Aisyah dulu sebentar. Aisyah cuma Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ayo. Yang bukan merasa perempuan, turun dulu. Nanti ada bagiannya yang laki-laki. Oke. Siap ya, yang Aisyah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Bapak, maaf, yang laki-laki dulu. Satu. Amin. Baik. Oke, langsung yang Sulawesi. Selesai. Yang ibu-ibu Asia turun, gantian sama Sulawesi. Zona Sulawesi. Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, kemudian Sultra. Silakan yang dari Sulawesi. Mohon gantian Bapak Ibu.